Sri Astari dengan NIM 12010326639 kelas 3D, mata kuliah Perencanaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Damsir SPDI MPDI. Baiklah, di video kali ini saya akan melakukan praktek mengajar dengan sistem video animasi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dengan materi cerita fantasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Dan selamat menyaksikan. Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dengan materi pembelajaran mengenai cerita fantasi. Sebelumnya, apakah ada yang pernah mendengar atau bahkan menonton film Spider-Man atau film Frozen atau dongeng seperti cerita Si Kancil atau mungkin cerita rakyat seperti Malin Kundang? Nah, cerita-cerita yang sudah disebutkan tersebut merupakan contoh dari cerita fantasi. Lalu, apa sih cerita fantasi itu? Untuk mengetahuinya, simak penjelasan berikut ya. Cerita fantasi adalah karangan yang berisi kisah penuh imajinasi dan hayalan hingga melebihi realitas fantasi. Ini terbagi menjadi dua, yaitu fantasi aktif dan fantasi pasif. Fantasi aktif adalah fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contohnya adalah seorang pelukis yang sedang melukis imajinasi yang ada di pikirannya. Sedangkan cerita fantasi pasif adalah fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi seolah-olah orang yang terfantasi hanya pasif terhadap wadah tanggapan-tanggapan. Misalnya seseorang yang tengah melamun. Agar lebih mengenal cerita fantasi, yuk kita baca contoh teks cerita fantasi berikut. Kalian bisa menjeda video ini agar bisa membaca dengan waktu yang cukup. Nah, gimana? Sudah selesai kan membacanya? Cerita fantasi tadi bisa dikategorikan sebagai fantasi aktif karena ceritanya dikendalikan atau diatur sesuai keinginan sang pengarang. Lalu, bagaimana caranya membedakan cerita fantasi dengan cerita lainnya? Dalam cerita fantasi terdapat beberapa ciri umum yang dapat kita temukan. Ciri umum yang pertama yaitu ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Ciri umum yang kedua yaitu ide cerita. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Yang keempat yaitu tokoh unik atau yang memiliki kesaktian, dan yang terakhir yaitu bersifat fiksi. Oke, sepertinya sudah cukup materi pembelajaran untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami ya. Terima kasih dan sampai jumpa.